Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi kali ini gue akan bahas satu berita dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Ruud van Nistelrooy itu saat ini sedang di-approach ya, didekatin untuk masuk dalam salah satu staf kepelatihannya Manchester United. Walaupun pada saat bersamaan juga Burnley juga mendekati dia untuk sebagai manajer Burnley penggantinya Vincent Kompany. Nah, ini Ruud van Nistelrooy mungkin kalau banyak yang belum tahu ya, menurut gua sepanjang gua sepak bola nonton nih, salah satu striker number 9 nih ya, pencetak gol yang terbaik lah sepanjang masa atau sepanjang gue tonton gitu loh. Jadi si Ruud van Nistelrooy ini dulu waktu dia pemain, dia sebenarnya pada saat waktu MU itu menang treble winners 99 itu udah diidentifikasi lah oleh scoutingnya, udah diincer lah ibaratnya. Karena ini pemain 30 gol selalu dalam tiap musim di PSV Eindhoven. Dan menurut gua waktu itu pesaingnya kan Patrick Kluivert ya. Cuman kalau Patrick Kluivert tuh kayaknya gue bilang terlalu overrated sih. Ruud van Nistelrooy itu bagi gua lebih satu level lah, setengah level lah di atasnya Patrick Kluivert. Tapi belum dibeli saat itu tahun 99, masih dipantau rencananya setahun kemudian, tahun 2000. Tahun 2000, dia beberapa bulan sebelum akhir kompetisi itu dia mengalami cedera lutut parah. Walaupun dia udah cedera lutut tuh, kalau dia cuma 6 bulan atau 7 bulan main di kompetisi, udah nyetak 30 gol lebih. Nah, akhirnya ditunggu sama Manchester United sampai dia sembuh. Setahun kemudian lah, 2001, waktu itu akhirnya dibeli sekitar 18 atau 19 juta pound lah harga pada saat itu, ya termasuk mahal sih. Terus di eranya dia, khususnya yang sampai 2001 sampai 2003 itu sebenarnya komposisi pemain Manchester United yang paling gue suka gitu. Jadi isinya itu pemain kelas dunia semua lah. Kipernya juara dunia Fabian Barthez, back kanannya si Gary Neville, kirinya Mikael Silvestre tuh jadi timnas Prancis. Terus di back tengahnya, wah itu masih Laurent Blanc sama Wes Brown, tapi akhirnya dia beli Rio Ferdinand waktu itu. Tengahnya itu ada si Juan Sebastian Veron, ada Roy Keane, ada Beckham, ada Giggs, terus Paul Scholes, penyerangnya Van Nistelrooy, terus cadangannya ada Diego Forlan waktu itu. Nah, jadi ya tapi sering waktu ya, kalau gue bilang ya itu pemain bertabur bintang nggak menjamin banyak gelar juga. Dapat juga sih Premier League 2003 waktu itu, cuman kan waktu itu ya di dalam dressing roomnya permasalahan Sir Alex dengan Beckham, dengan Veron, Barthez ada masalah pribadi, ya timnya yang isinya terbaik tapi prestasinya nggak melimpah banget gitu. Nah, jadi kalau dia pada saat dia main, tipenya ini Van Nistelrooy ini nggak hanya sebagai goal poacher gitu ya, tapi juga sebagai dia jaya jelajahnya tinggi, dribblingnya itu gila banget ya, dribblingnya bagus, terus sama headingnya semua, dia penalti takers yang bagus. Jadi kalau gue bilang ini sebenarnya tipe-tipe ya untuk kayak sama dengan Højlund lah gitu, bukan levelnya sama dengan Højlund sama dengan dia ya, cuman tipenya gitu loh. Nah, dia di situ pensiun kalau salah di Malaga, terus sempat ke Eindhoven juga ya kalau nggak salah. Nah, dia itu sempat jadi asisten pelatih timnas Belanda waktu setelah Piala Dunia 2014, itu zamannya Guus Hiddink. Terus kemudian dia jadi asisten pelatih lagi pada saat Van Gaal. Itu pas kemarin nih Piala Dunia Qatar, dia masuk dalam salah satu staf pelatihan. Nah, tahun 2022 itu
dia ditunjuk jadi pelatihnya PSV Eindhoven. Nah, di PSV Eindhoven itu dia punya prestasi bahwa si PSV ini juara Johan Cruyff Shield, jadi kayak community shield lah ya di Belanda, sama KKNFB, itu kayak FA Cup. Plus bahwa si PSV ini peringkat 2 liga di apa namanya? Ya peringkat 2 liga di bawahnya Feyenoord waktu itu. Nah, cuman dia akhirnya mundur karena dia merasa kurang support ya, karena PSV-nya ke zona Liga Champion, cuman dia merasa kayaknya kurang support kali ya untuk membenahi squad segala macam. Akhirnya dia nganggur. Nah, kalau ditanya menurut United Identity gimana? Kalau menurut gua, kalau diangkat sebagai staf pelatih untuk melatih barisan penyerang, gua rasa setuju. Gua sih setuju. Karena kan Benny McCarthy kontraknya habis ya di tahun ini. Jadi kalau mau ngomong ini Benny McCarthy terus ke Van Nistelrooy untuk sebagai pelatih penyerang, menurut gue ini upgrade banget nih, ya. Dia bisa finishingnya bagus, daya jelajahnya bagus, dribblingnya bagus. Nah, terus tapi ada juga beberapa berita gitu ya di sosial media lah, di media lain, dibilang katanya gini, ada yang ngomong, iya, soalnya ini dia dipersiapkan kalau Ten Hag bisa dipecat. Aduh, berpikir logis dan sistematis saja ya. Ya, kalau emang dia ditunjuk pelatih untuk siap-siap menggantikan Erik Ten Hag, ya menurut gue Ineos kurang jeli sih, karena levelnya si Van Nistelrooy, gue lihat belum sampai di tahap dia bisa melatih klub sebesar Manchester United gitu. Jadi ini mau gue luruskan nih. Ya, logis dan sistematis. Kalau misalnya dibilang katanya ada juga yang bilang untuk mengganti Michel van der Gaag. Itu gue juga bilang impossible lah berita itu. Kenapa gue bilang? Satu, Michel van der Gaag adalah kepercayaannya si Erik ten Hag. Ya, bisa jadi si Ruud van Nistelrooy ini ditunjuk sebagai pelengkap. Yang pernah gue sebut nih di beberapa episode sebelumnya mengenai tulisan Laurie Whitwell. Mungkin nih abis ini si Erik ten Hag kan bad cup nih sama si Michel van der Gaag. Mungkin dengan adanya Ruud van Nistelrooy bisa bad cup ada good cup-nya gitu loh. Nah, jadi gue sih ngelihat bahwa ini kayaknya Ineos juga memperhatikan environment, lingkungan, seperti yang pernah dibilang Sir Jim juga, bahwa masalah tidak hanya pada pelatih, tapi juga masalah lingkungan. Mungkin environment-nya adalah salah satunya staf kepelatihan. Staf kepelatihannya juga mereka-mereka yang istilahnya punya kualitas gitu. Kemarin kan kalau lo lihat kita kan agak kesulitan dalam mencetak gol kan. Ya oke lah dibilang karena striker kita cuma satu. Tapi kalau ngelihat nonton pertandingan Manchester United selama musim terakhir ini, yang tahun terakhir ini 2023-2024, finishingnya kan hancur gitu loh. Set piecesnya juga hancur. Ini set pieces sekarang udah di handle langsung sama si Steve McLaren. Nah, menurut gua nih urusan finishing ini nih urusannya Ruud van Nistelrooy nih, ya. Jadi gua sih berharap banget dengan munculnya Ruud van Nistelrooy memperkuat staf kepelatihan, bukan tujuannya untuk bersiap-siap jika Erik ten Hag dipecat. Gua rasa itu sih nonsense lah ya. Jadi United Identity itu tujuannya untuk itu, supaya kalian-kalian fans Manchester United tidak tergembosin, terbias gitu ya dengan berita-berita yang aneh gitu ya. Jadi bukan gua pengen meneruskan sumber berita yang nggak jelas terus gua bikinin konten, enggak, bukan gitu. Kemarin ada yang komen waktu gua bahas Matthias de Ligt, katanya sumbernya Sky Sport. Bukan itu, gua pengen ngasih lihat bahwa ini ada berita Matthias de Ligt. Kalaupun memang benar, nah dari sudut pandang mungkin Ineos dan dari gue sendiri adalah Matthias de Ligt itu mungkin pilihan ke-6 atau ke-7. Setelah beberapa pilihan utamanya mungkin nggak jadi. Ya, sekarang kan kejadian nih. Todibo gagal. Lenioro kemungkinan bisa ke Real Madrid. Terus masih ada pilihan 3-4 lagi. Jared Brand White nggak mau nurunin harga.
Terus apakah nanti ada Gonzalo Ignacio, ya? Atau mungkin kemarin ada yang muncul Scalvioni. Nah, baru nih, akhirnya kalau memang ini nggak ada, Matias De Ligt. Nah, jadi gitu loh. Jadi mungkin yang belum ini paham United Identity visi misinya apa, boleh ditonton lagi dari awal, bikinin playlist, tontonlah. Jadi tujuannya adalah supaya semakin fans Manchester United berpikir logis dan sistematis apapun itu, termasuk ada berita-berita yang menurut United Identity ya itu harus perlu diluruskan gitu. Oke, jadi kita tunggu lagi aja sepak terjangnya Ineos. Semoga, kalau gue sih berharap banget Van Nistelrooy jadi masuk sebagai staf pelatih untuk memberesin barisan penyerang, sehingga kita nanti kalau apalagi punya 2 striker ya, Jonathan Zirkzee jadi gitu misalnya, walaupun masih 50-50 katanya, ya sangat bisa banyak belajar banget nih dari Ruud van Nistelrooy. Oke? Jadi sampai di situ aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.